Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tentang guru sekumpul, yang dimana orang ini dianggap sebagai orang paling berkeramat di Indonesia dan paling banyak dirayakan haulnya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bahkan orang seperti Adi Hidayat dan Abdul Somad sangat-sangat mengagumi sosok guru sekumpul ini sampai di mimbar-mimbarnya memberikan ungkapan bahwa inilah sosok waliullah. Abang guru sekumpul. Inilah waliun min auliyaillah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Kedua sosok Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat memuja-muji guru sekumpul. Dan begitu pun juga dengan Buya Yahya. Buya Yahya pun bahkan sampai ziarah ke makamnya guru sekumpul. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Ya, di video ini saya ingin memberikan pembahasan yang sangat menarik, yang dimana baru-baru ini viral katanya karomahnya guru sekumpul bisa fotonya saja. Ketika ada kejadian kebakaran, fotonya guru sekumpul tidak terbakar, teman-teman. Ya, kata mereka itu adalah suatu karomah, keramat dari guru sekumpul. Namun kita lihat teman-teman di postingan ini, yang dimana netizen itu sudah pada cerdas dan waras mengomentari di postingan ini dengan argumen-argumen yang masuk akal dan waras. Coba kita lihat. Di Kota Baru kemarin Jah Ulun melihat infonya. Masya Allah, kebakaran malam semalam. Malam semalam teman-teman. Zaman dulu ada gambar Valentino Rossi di rumah. Ketika kebakaran rumah orang tersebut, gambar Valentino Rossi tidak terbakar. Untung nggak disebut Valentino Rossi wali atau orang sakti. Tidak ada jaminan masuk surga setelah para sahabat Nabi 10 orang yang disebutkan oleh hadis. Banyak orang keliru mengira bahwa si wali ini masuk surga, padahal nama wali tersebut tidak pernah disebut dalam kitab-kitab hadis. Baik hadis palsu apalagi hadis sahih. Coba sekarang dibakar itu foto, mempan nggak? Hoax, pembodohan membuat jutaan orang terhipnotis. Ya, itu kan foto poster Habib. Ada ratusan, bahkan ribuan lembar. Yang nggak kebakar cuma 2, dibilang karomah. Orang yang merasa lebih mulia dari Rasulullah. Katanya Rasulullah mencium lututnya dalam sebuah hadis menjelaskan, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka tempat duduknya di neraka. Yang mana ada mereka takut ke neraka. Jadi seperti itu teman-teman, ketika kita menyaksikan orang-orang fanatik buta berkomentar seolah-olah ini adalah suatu karomah, maka yang ada apa ya, kedunguan. Jadi agar kalian tambah mikir, silakan tonton video saya yang ini. Perhatikan, ini bekas kebakaran ya teman-teman, rumah kebakaran. Masya Allah, bahkan api pun menghindari foto abah guru sekumpul. Jadi foto abah guru sekumpul ini dihindari oleh api ya. Kalau foto guru sekumpul yang tidak dilalap api itu dijadikan pertanda bahwa dia berkeramat, apakah benda-benda lain yang tidak terlelap api juga berkeramat? Perhatikan di bawah, ini keranjang. Apakah keranjang ini berkeramat karena tidak dilalap api? Lanjut ke berikutnya. Ada boneka Angry Bird. Boneka Angry Bird ini seharusnya mudah dilalap api. Tapi kenapa masih utuh? Ini juga ada boneka utuh teman-teman, tidak habis dimakan api. Lebih berkeramat boneka daripada fotonya guru sekumpul kalau begitu. Bukan cuma 1 2 ya ininya ya, apa namanya tuh bonekanya ya. Ada berapa ini? Perhatikan baik-baik. Ini juga boneka. Saya tanya kepada kalian, kalau memang foto tadi tidak terlelap api, terus dikatakan itu berkeramat fotonya guru sekumpul, apakah boneka jauh lebih berkeramat? Ketika kawan-kawan saya di Martapura sana menjumpai toko-toko buku, warung-warung makan,
ya rumah-rumah warga dan lain sebagainya ada foto guru sekumpul, apa yang terjadi? Mereka menaruh harapan terhadap foto-foto itu. Bahkan yang lebih parah teman-teman, ketika zamannya corona itu ya, orang-orang ada salah satu ustadz, kenapa di rumahnya gak dihampiri corona? Karena ada fotonya guru sekumpul katanya. Sampai seperti itu loh. Bahkan dipromosikan oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz Adi Hidayat. Terus ketika saya berdialog dengan muhibbinnya Ustadz Adi Hidayat, kenapa tuh Ustadz Adi Hidayat menyatakan guru sekumpul waliun min auliya illah? Ketika mereka ditanya, enggak kok, Ustadz Adi Hidayat itu tidak akan mungkin percaya pada hurufatnya guru sekumpul. Itu hanya strategi agar dia bisa diterima berdakwah. Strategi biar diterima didakwahi atau mendiamkan. Karena dari pertama dia mengucapkan, sampai kapan dia menunggu orang-orang umat Islam ini akan terpedaya dengan hal seperti ini. Murah rezeki teman-teman. Kalau kita pasang guru sekumpul nanti kita warungnya laris manis. Jadi bergantung sama foto sudah. Jadi beginilah nasib agama kita sekarang ini. Semakin akhir, kita bukan lagi mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tokoh, sosok, bahkan yang lebih miris teman-teman. Ini sebagai penutup. Yang lebih miris lagi, 2 anak atau berapa anaknya guru sekumpul itu katanya dilarang untuk menampakkan diri. Untuk keluar rumah, untuk bersosialisasi dengan umat, itu katanya dilarang. Karena apa? Pak guru sekumpul ini mendapatkan ilham bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu dipesankan, anakmu tidak boleh keluar sampai di umur sekian. Katanya seperti itu. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi ada videonya, ada narasinya. Pokoknya ada buktinya, ada datanya. Tidak boleh keluar sampai di umur sekian. Ini guru sekumpul. Kenapa Fatimah tidak ada mendapatkan pesan-pesan apa-apa dari Nabi Muhammad SAW terhadap kedua putranya, yaitu Hasan wal Husain? Ya, kenapa? Kenapa malah ke guru sekumpul? Padahal di zamannya Hasan Husain itu berkecamuknya berbagai macam konflik. Di zamannya guru sekumpul konflik apa ini? Perpecahan, perbedaan pendapat. 73 golongan. 73 golongan umat Islam ini, seandainya Nabi Muhammad SAW memang bisa berpesan-pesan, nampak secara yakudah seperti itu, lalu bisa dijadikan dalil, maka seharusnya orang yang bisa bertemu dengan Nabi secara yakudah harus memberikan fakta-fakta tentang kejadian saat ini. Problematika yang dihadapi oleh umat saat ini, yaitu perpecahan, perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, dan lain sebagainya. Seandainya Nabi memang bisa, katakan, begini hukumnya, ini hadis maudhu, ini hadis do'if, ini hadis sahih, ini hadis mungkar. Harusnya Nabi Muhammad SAW memberikan informasi seperti itu. Akhirnya apa? Umat tidak perlu lagi nulis-nulis. Kenapa? Untuk mendapatkan informasi tinggal bertanya pada Nabi langsung. Sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Ba'adud itu ya. Habib Ba'adud bercerita, ada cerita Syekh Sultan Sontoloyo, yang dimana dia ini ketika ingin mendapatkan informasi goib, dia panggil Nabi Muhammad SAW hadir dalam kamarnya Nabi Muhammad. Ada customernya datang kepada Syekh Sultan Sontoloyo, lalu nanya, ya Syekh Sultan, saya ingin menikahkan anak saya. Hari apa, jam berapa, tanggal apa, bulan apa enaknya ya Syekh Sultana? Syekh Sultana masuk ke dalam kamar lalu nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada customer saya ingin melakukan pernikahan. Enaknya di tanggal berapa, bulan apa, hari apa ya Rasulullah? Dijawab sama Rasul. Ini kesontoloyoan orang sekarang. Seharusnya apabila memang kejadian seperti ini memang real, jangan muluk-muluk. Tanyakan mana yang benar antara Sunni dan Syiah. Misalkan Syiah nih yang benar, mari kita berbondong-bondong masuk Syiah. Karena orang Syiah juga bermimpi, orang Sufi bermimpi, sama-sama punya mimpi. Makanya kalau kalian ingin mengejar cita-cita, jangan ngapa-ngapain, tidur ya. Karena hidup dimulai dari mimpi. Mimpinya wali. Di sini kalau saya membahas seperti ini, memang saya itu ada berbagai macam perasaan, antara lucu, gedek ya teman-teman, geram, terus prihatin terhadap umat. Tapi ya mau gimana lagi, cara saya mengungkapkannya seperti ini teman-teman. Ya, agar kalian itu ya mikir ya. Kalau mau berbicara kebaikan, jangankan guru sekumpul. Orang ateis juga bisa melakukan kebaikan. Orang Yahudi bisa melakukan kebaikan. Orang Nasrani bisa. Orang kejawen bisa. Orang tak beragama pun jago melakukan kebaikan teman-teman. Tapi kalau doktrinnya cuma kebaikan, nggak akan keramat. Tapi kalau doktrinnya wali, doktrinnya melihat Nabi, doktrinnya bisa bertemu Nabi, lain cerita sudah. Tapi ketika di zaman Abu Bakar, apakah Abu Bakar pernah bertemu Nabi secara yaqodah ketika Nabi wafat? Umar bagaimana? Sampai-sampai ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Utsman bagaimana? Sampai-sampai juga
wafat ditikam. Ali bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memesankan kepada Ali? Dan begitu pun dengan Hasan Hussein, sampai salah satunya dipenggal. Kenapa tidak datang kepada mereka? Seandainya Nabi Muhammad SAW bisa hadir secara yaqodzah, maka pasti Nabi Muhammad SAW akan hadir kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Untuk apa? Untuk memberikan informasi agar umat tidak terpecah belah. Tenang wahai umat, tenang wahai cucu-cucuku, saya masih hidup. Ya, mau tanya apa kalian? Saya masih ada. Harusnya begitu. Tapi orang zaman sekarang enggak. Oh, kuburan dipuja-puji, anggu-anggu di kuburan sampai kesurupan. Begitulah. Jadi, mari berpikir. Selamat berpikir.